Halo, di sini kami akan menjelaskan materi tentang birokrasi. Kalian tahu nggak sih apa itu birokrasi? Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata biro atau meja dan kratein pemerintahan, dan jika digabungkan
Kantor disusun sesuai dengan prinsip hierarki, di mana kantor yang lebih rendah mendapatkan pengawasan dan kantor yang lebih tinggi. 3. Pengoperasian tugas-tugas kantor didasarkan pada sistem peraturan. 4. Setiap kantor dipimpin oleh seorang pejabat berdasarkan pada semangat impersonal formalistik. 5. Kantor dihuni oleh pegawai-pegawai dengan persyaratan, kompetensi teknis tertentu, dan hierarki karir yang jelas. Menurut Prasojo, terdapat setidaknya 2 kritik terhadap OPA, terutama terhadap birokrasi Weberian. Pertama, dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Kedua, biaya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Paradigma New Public Management berkembang di Amerika Serikat, Inggris, Swedia, Australia, dan Selandia Baru pada sekitar 1980-an. NPM pada intinya adalah gerakan yang mencoba menjalankan pemerintahan seperti halnya dengan menjalankan sektor bisnis. David Osborne dan Ted Gabler menawarkan 10 prinsip pemerintahan yang berjiwa wirausaha, antara lain: 1. Pemerintahan katalis. 2. Pemerintahan milik masyarakat. 3. Pemerintahan kompetitif. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 5. Pemerintahan yang berorientasi hasil. 6. Pemerintahan yang berorientasi pelanggan. 7. Pemerintahan wirausaha. 8. Pemerintah antisipatif. 9. Pemerintahan desentralisasi. Dan 10. Pemerintahan yang berorientasi pasar. Terdapat kritik dalam New Public Management. Menurut Den Haag dan Den Haag, elemen yang dikritik antara lain meliputi nilai-nilai yang dipromosikan, ketegangan antara tekanan pada desentralisasi yang dipromosikan dalam model pasar, dan kebutuhan koordinasi dalam sektor publik dan peran serta hubungan yang tersirat antara cabang eksekutif dan legislatif. Selain itu, kritik juga ditujukan pada implikasi privatisasi terhadap nilai demokrasi dan kepentingan publik serta kewirausahaan, mengancam terjadinya kerusakan pada nilai demokrasi dan konstitusional. Paradigma New Public Service. Tokoh di balik lahirnya NPS adalah Den Haag dan Den Haag. Dalam NPS, birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan pelayanan yang memadai, di mana masyarakat dianggap sebagai warga negara sepenuhnya, bukan sebagai pelanggan. Menurut Den Haag dan Den Haag, NPS berakar dari beberapa teori yang meliputi: 1. Teori tentang demokrasi kewarganegaraan. 2. Model komunitas dan masyarakat sipil. 3. Organisasi humanis dan administrasi publik baru. 4. Postmodernisme. Berikut adalah prinsip-prinsip NPS. 1. Melayani warga negara bukan pelanggan. 2. Memenuhi kepentingan publik. 3. Mengutamakan warga negara di atas kewirausahaan. 4. Berpikir strategis dan bertindak demokratis. Berdasarkan materi birokrasi yang telah kami paparkan, kami mengambil salah satu contoh yang dapat kita jumpai di masyarakat dan dialami oleh masyarakat. Contoh yang kita ambil adalah pembuatan kartu tanda penduduk atau KTP. Persyaratan pembuatan KTP. 1. Berusia 17 tahun. 2. Surat pengantar RT atau RW. 3. Fotokopi kartu keluarga atau KK. 4. Fotokopi